Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah siap untuk belajar? Jika sudah siap, marilah kita mulai pembelajaran di pagi hari ini dengan pembacaan doa. Dengan harapan semoga apa yang akan kita pelajari di pagi hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat bagi diri kita sendiri. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum memasuki pelajaran, yakni pelajaran IPAS, saya akan mengakses terlebih dahulu. Masuk semua ya? Kalau masuk semua, langsung saya kasih tanda aja. Nah, pelajaran di hari ini yaitu pelajaran IPAS tentang tentang pengaruh gaya terhadap benda. Nah, pengaruh gaya terhadap benda itu ada dua, yaitu pertama itu gaya otot dan yang nomor dua itu gaya gesek. Coba saya mau tanya dulu, ada yang tahu gaya itu apa? Gaya itu anak-anak adalah suatu dorongan atau tarikan. Itu gaya. Jika gaya otot, yang pertama itu gaya otot. Gaya otot itu ada pada manusia atau hewan. Yang mana dengan gaya otot kita bisa bergerak. Dalam tubuh itu ada gaya otot. Seperti halnya kita bisa bergerak, berjalan, mengambil, itu gaya otot. Ya, ingat, gaya otot itu ada pada tubuh manusia ataupun hewan. Dan gaya otot itu berfungsi untuk berjalan, mengambil, seperti tangan itu gaya otot tangan untuk mengambil, itu gaya otot ya. Nah, itu kaki itu berjalan, itu gaya otot yang dilakukan oleh kaki, itu gaya otot, bahkan sampai bisa berjalan, itu namanya gaya otot. Sedangkan gaya gesek anak-anak, gaya gesek itu gesekan antara dua benda yang bersentuhan. Seperti misalnya itu ada kardus yang ditaruh di lantai lalu didorong, itu namanya benda gesek. Benda gesek, gaya gesek. Gaya gesek. Gaya gesek antara benda kardus dan lantai. Itu bergesekan karena bertemu. Maka dikatakan gaya gesek. Paham? Pengaruh gaya untuk benda itu ada dua gaya, dan yang tadi itu kesimpulannya pengaruh gaya terhadap benda itu ada dua, satu gaya gesek, dua gaya otot. Sedangkan gaya otot itu ada pada tubuh manusia ataupun hewan, sedangkan gaya gesek gesekan antara dua benda yang bersentuhan. Paham? Nah, kalau paham, mungkin cuman itu yang bisa saya terangkan, dan sekian dari saya. Jika ada kesalahan dari keterangan tadi, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.